Sudah ada 3 yang terkena. Masyarakat akhirnya bingung, panik, takut. Halo teman-teman sekalian, ini pertama kali saya bicara di YouTube saya, di channel JPK63, tentang situasi Indonesia, baik itu di Jakarta sebagai ibu kota negara maupun juga di beberapa tempat akibat dari wabah COVID-19. Corona memang menjadi sebuah wabah yang sangat, menurut saya, menjadi momok yang sangat menakutkan bagi dunia hari ini, karena praktis dia memaksa pemerintah, aparat pemerintahannya, aparaturnya untuk bekerja secara maksimal, baik itu mulai dari bagaimana mengantisipasi, pencegahan, dan juga paling penting adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Ada satu hal yang menarik menurut saya, setelah sekian lama pemerintah memberikan warning kepada masyarakat untuk stay at home dengan banyak hashtag di rumah aja dan sebagainya, tapi malah 2-3 hari belakangan saya coba melihat di Jakarta masih banyak titik-titik tempat-tempat keramaian yang orang masih berjualan, orang masih beraktivitas tanpa pernah melihat bahwa ini akan sangat berbahaya. Makanya himbauan untuk social distancing, physical distancing bagi saya belum maksimal. Sehingga kalau kemudian setiap hari frekuensi atau jumlah volume korban semakin bertambah, menurut saya masuk akal, sangat masuk akal. Lalu yang berikut, saya juga mau menyampaikan bahwa di tengah hiruk pikuk ini ada momentum yang luar biasa sebenarnya. Hari ini tepat tanggal 7 April itu Hari Kesehatan Internasional, Hari Kesehatan Sedunia. Jadi saya pikir kita mengambil hati untuk memberikan penghargaan, penghormatan yang luar biasa untuk seluruh tenaga kesehatan, tenaga medis, untuk semua relawan kemanusiaan yang akhirnya meninggalkan kita semua, berpulang karena terkena wabah corona ini. Dan saya berharap tentu ini segera cepat berakhir. Nah, kita lanjut. Berkaitan dengan corona ini, semalam ada keputusan Menteri Kesehatan berkaitan dengan Jakarta, yakni pembatasan sosial skala besar, PSSB, pembatasan sosial skala besar juga sudah diberlakukan di Jakarta. Tentu akan sangat berdampak banyak hal, baik ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, kalau sudah dilakukan seperti ini, saya pikir pemerintah juga harus perlu lakukan langkah-langkah antisipatif. Saya pikir jangan sampai kemudian kita hanya terlihat setiap hari mengumumkan jumlah pasien, tapi masih banyak titik-titik di kota Jakarta yang menurut saya belum ada jaga jarak, belum social distancing, dan tentu belum apalagi physical distancing. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan berat pemerintah. Jadi kita berharap ini bisa dikerjakan secara baik. Jakarta punya gubernur yang Pak Anies, maksud saya punya wakil gubernur yang baru yang tentu bisa membantu Pak Anies, karena masih banyak titik-titik keramaian, titik-titik sentral yang menurut saya perlu disentuh dan perlu dilakukan secara ketat, sehingga bisa menekan lajunya perkembangan dari wabah ini. Mungkin teman-teman juga perlu tahu, di tengah penyakit wabah yang tentu sangat mencekam, yang tentu sangat menakutkan ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya coba baca dan ikuti beberapa media, baik itu di Facebook, di WA dan sebagainya, di grup-grup. Hal yang menurut saya sangat menarik atensi publik berkaitan dengan kapal motor Lambelu, KM Lambelu, yang mana sampai sekarang mungkin
per saat ini ya sedang melakukan proses evakuasi. Saya lihat tadi penumpangnya diturunkan dari kapal. Lalu tadi sore sempat ada beberapa yang melompat dari atas kapal. Ya, menurut saya hal-hal ini akan sangat menimbulkan kepanikan di masyarakat, dan tentu saya juga dikontak oleh banyak teman-teman saya yang memang panik akhirnya. Kenapa panik? Bagi saya ini juga menjadi salah satu PR. Soal edukasi, soal sosialisasi, soal campaign yang belum maksimal di masyarakat. Saya juga sebagai satgas penanggulangan COVID ini di forum internal PMKRI, khususnya di alumni PMKRI, juga sudah banyak hal yang sudah kita lakukan tentunya. Tapi memang salah satu PR kita sering melakukan edukasi, apalagi di kampung saya di Sika, yang menurut saya juga perlu akan sangat masif edukasi demikian. Karena kepanikan ini akan sangat berbahaya, dan tentu kalau saya lihat sangat hiruk pikuk situasi di sana. Nah, terlepas dari hiruk pikuk situasi di sana, saya sangat mengapresiasi keberanian dan langkah yang dilakukan oleh Pak Bupati. Saya lihat bahwa ini akan dilakukan karantina, ada rumah jabatan juga menjadi salah satu tempat karantina. Ini langkah-langkah yang menurut saya luar biasa. Tinggal kemudian dipastikan pemerintah daerah-daerah lain yang kemudian ada penumpang dari kapal tersebut untuk juga bisa lebih protektif terhadap masyarakatnya. Saran saya, jangan dulu dikasih karantina mandiri. Saran saya harus tersentral, harus terpusat pemerintah, sehingga ada kontrol secara kontinu, sehingga kemudian tidak meresahkan masyarakat, tidak meresahkan publik tentu di Kabupaten Sika maupun juga di kabupaten-kabupaten lain. Ada berkaitan dengan kapal motor Lambelu yang akhirnya malam tadi sudah berhasil sandar, dan saya lihat sesuai protap sebenarnya yang menjaga jarak, ada jarak 1 meter lebih, disiram dengan disinfektan saya lihat tadi, kemudian ada rencana untuk dikarantina dan sebagainya. Saya melihat ini sebenarnya sebuah kepanikan, kegelisahan masyarakat selama ini sebenarnya membuncah hari ini. Ini yang saya pikir kita perlu kasih edukasi yang baik kepada masyarakat. Misalnya secara skala nasional, setiap hari angka itu naik kan, 2.000, 1.000-an, udah sampai 1.000, bahkan mau ke 2.000, nanti akan 2.000 lebih, 3.000 lebih. Tapi saya cukup tidak terlalu suka dengan angka-angka data ya. Saya ada sanksi, katakanlah begitu, karena ya kita harus fair bahwa belum ada tes massal. Jadi dengan angka-angka yang semakin tinggi sebenarnya jangan buat kita panik, harusnya membuat kita menjadi lebih berhati-hati, karena ternyata udah banyak yang di sekeliling kita. Apalagi kalau di tes massal, saya yakin bukan 1.000, 2.000 angka yang ada di Indonesia. Nah, kepanikan itu juga ada di NTT. Sampai hari ini kita masih nol NTT. Belum ada yang terkena dari dampak virus ini. Masyarakat hidup pada serba ketakutan menjaga itu. Jangan sampai ada 1, 2, dan 3. Dan kegelisahan itu hadir pada malam hari ini. Sudah ada 3 yang terkena. Masyarakat akhirnya bingung, panik, takut. Semua berdoa, berharap keselamatan dari doa. Padahal ini wabah yang tidak akan kemudian dengan doa saja dia bisa sembuh. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kegelisahan itu membuncah hari ini. Terbukti ada yang setelah di rapid test kena ABK-nya. Ya, pemerintah juga menurut saya apresiasi pemerintah Kabupaten Sika bahwa setelah ini akan dibuat karantina, dan memang saya tidak setuju dengan karantina mandiri. Harus karantina yang terpusat, dikontrol secara kontinu oleh pemerintah, sehingga kemudian tidak bisa ada yang lolos dari pengamatan pemerintah untuk memastikan kesehatan, memastikan kenyamanan masyarakat yang ada di sana. Karena saya sadar benar, saya tahu benar bahwa wabah ini kalau ada yang ODP, PDP, itu aja sudah membangun stigma yang agak buruk di masyarakat. Bisa menjadi aib, katakanlah begitu. Jadi memang harus perlu dijaga. Jadi saya pikir Lambelu hari ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sudah tidak cukup, sudah harus berhenti pelayaran laut. Sudah harus ditutup, bahkan menurut saya harus tutup pelayaran laut karena tidak terkontrol, baik dari segi jumlah, aktivitas dengan beberapa hari di kapal, itu sangat berbahaya. Yang mungkin bisa kita amini adalah pelayaran yang membawa logistik, katakanlah begitu.
Tapi kalau pelayaran laut ini pelajaran yang harus ditutup oleh pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sika mengambil langkah yang baik, meskipun ada miss, kalau kita mau jujur, ada miskoordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Tapi langkah tadi untuk dilakukan rapid test, ada yang positif, lalu kemudian sudah diturunkan akan dikarantina mandiri. Saya pikir juga bukan hanya di Kabupaten Sika, penumpang yang ada dari Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Aikeo, kabupaten-kabupaten sekitar juga harus melakukan itu. Sekali lagi, tidak boleh dengan karantina mandiri, harus dikontrol semaksimal mungkin oleh pemerintah. Saya harap itu. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa Lembelu tadi menjadi sebuah pelajaran yang berharga, bahwa wabah ini tidak main-main. Dia tidak mengenal tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, golongan, dan sebagainya. Jadi saya minta benar, jangan lagi membangun asumsi-asumsi yang menimbulkan kepanikan publik. Kita juga harus memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat. Sekali lagi saya bilang tadi, angka-angka yang semakin tinggi itu harusnya bukan membuat kita semakin takut, tapi harus membuat kita semakin berjaga-jaga. Karena dari situ akhirnya kita tahu bahwa orang di sekeliling kita itu terkena dampak dari virus corona. Sekali lagi saya ingatkan. Jadi pemerintah juga menurut saya perlu ada satu loncatan lagi dari proses kebijakan. Ya, harus berani mengambil langkah-langkah yang lebih maksimal. Karena seruan himbauan sudah, harus pakai masker, seruan dari WHO semua jalan, social distancing, physical distancing jalan, disuruh karantina di rumah, tapi kok kenapa pelayaran dibuka? Ini fatal. Hal-hal kayak gini. Jadi angka-angka diumumkan, tapi apakah itu benar? Ini juga menjadi catatan buat kita. Sekali lagi, NTT juga sama, tidak boleh terlalu suka dengan angka-angka, cukup menjaga imunitas, jaga kesehatan. Itu aja yang menurut saya yang paling penting untuk kemudian memastikan bahwa kita terhindar dari wabah corona. Sekali lagi, pelajaran hari ini adalah tidak boleh panik, harus lebih antisipatif, harus lebih bersiap menghadapi wabah ini. Pemerintah harus ada koordinasi yang baik. Satuan tugas yang dibentuk itu harus bisa berkoordinasi yang baik. Jangan ada tumpang tindih, yang bisa tumpang tindih yang dapat mengakibatkan miskomunikasi, misinformasi. Dan tentu kita masyarakat juga harus memberikan edukasi yang baik, minimal kepada teman-teman, minimal kepada sahabat, minimal kepada keluarga. Jangan panik. Sekali lagi, jangan panik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga imunitas Anda. Pastikan wabah ini akan segera berakhir. Sekali lagi terima kasih.